Tapi sekarang mereka diikat dengan ikatan kebangsaan mereka masing-masing. Jadi bukan urusan mereka. Bukan urusan mereka jadinya. Jadi ini adalah urusan Muslim Palestina, bukan urusan pemerintah Arab Saudi. Urusan Muslimnya Palestina, bukan urusan pemerintahnya Mesir. Buih, jangankan perahu kapal yang besar. Kapal kecil, sampan sih nggak akan pernah takut dengan buih sebanyak apapun buih itu. Tapi kalau karang, ya kan, sebesar apapun kapal, dia pasti akan menghindari karang. Dia tidak akan berani menabrak karang. Nah, seharusnya persatuan kaum muslimin itu kokoh seperti karang. Ada satu tagline yang lagi viral sekarang. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It's time to be one ya, atau it is time to be one ummah. Saatnya kita menjadi umat yang satu. Menjadi umat yang satu. Siapa itu? Umat Islam. Saatnya umat Islam menjadi umat yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ILC Channel, alhamdulillah kita bertemu di channel yang begitu luar biasa ya. Nah, ILC ini perlu saya jelaskan dulu ya di awal. ILC-nya bukan Indonesia Lawyers Club tapi Islamic Leadership Club. Nah, alhamdulillah saat ini saya kedatangan tamu yang spesial. Saya perkenalkan terlebih dahulu Ustadz Sofyan Nurdianto. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, saya senang sekali Ustadz bisa hadir ya di studio kita saat ini. Ustadz, terakhir mungkin hampir 17 tahun yang lalu mungkin ya, sekitar 2006 saya ketemu dengan Ustadz, saya panggilnya Ustadz Rudy ya, walaupun mungkin yang lain ada yang memanggil beliau Ustadz Sofyan. Jadi sudah kenal baik, sudah kenal lama, 17 tahun yang lalu. Dan saya selalu melihat Ustadz ini memang begitu giat Ustadz ya, terutama dalam aktivitas dakwah. Itu sudah sejak berapa lama Ustadz? Ya, jadi alhamdulillah ini tentu adalah karunia dan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir ya untuk kemudian terlibat dalam aktivitas dakwah ini. Jadi kalau bicara tentang aktivitas dakwah ini ya, bahkan alhamdulillah ini mudah-mudahan bukan bentuk suatu riya atau kesombongan ya. Ini kita berbagi cerita ya, tahadus bin nikmah ya, bahwa sejak SMA, sejak aktif di remaja masjid ya, walaupun mungkin dengan visi dan misi dakwah yang masih terbatas tentunya sesuai dengan kapasitas sebagai anak-anak SMA pada waktu itu ya, tetapi kita sudah aktif ya di remaja masjid ya, melakukan berbagai macam ya, aktivitas keislaman, termasuk di dalamnya adalah aktivitas dakwah. Ada satu cerita ya, kalau nggak salah di sekitar tahun 1999 ya, waktu itu saya masih kelas 2 SMA ya, kita melakukan aktivitas waktu itu aksi damai ya, aksi damai di waktu itu di Polres Pangkal Pinang di depan ya, saya kira begitulah ya, aksi damai di depan Polres Pangkal Pinang yang waktu itu kita temanya tentang menuntut ditutupnya tempat-tempat maksiat menyambut bulan suci Ramadan. Nah, Masya Allah ya, kita sudah melakukan itu sejak waktu masih SMA. Alhamdulillah ini tentu nikmat dari Allah. Nah, lalu di masa-masa SMA juga selain di remaja masjid, saya juga sempat aktif bersama teman-teman di jemaah. Kalau ada yang menyebutnya jemaah kompor ya, jemaah kompor ya, atau jemaah tablik ya kalau sekarang menyebutnya jemaah tablik yang mereka dari masjid ke masjid. Ya mungkin disebut jemaah kompor karena memang dari masjid ke masjid kadang-kadang mereka bawa kompor gitu ya untuk kebutuhan mereka. Sampai nginep 3 hari. 3 hari ya. Nah, itu kita lakukan dan semata-mata itu dalam itu juga pernah sampai nginep-nginep gitu juga. Ya, ikut bahasanya khuruj gitu ya. Nah, pernah melakukan itu. Ya alhamdulillah itu bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada Al-Fakir begitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Jakarta, dan di Jakarta saya juga bertemu dengan banyak berbagai aktivis dakwah lah ya, dari berbagai kalangan ya. Dan waktu itu saya kuliah di Muhammadiyah ya.
dan saya banyak berinteraksi dengan biasa ya pergerakan mahasiswa dengan teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu kemudian ada teman-teman dari HMI ya. Nah, kita berinteraksi, berdiskusi, dan saya juga waktu itu ya aktif juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan juga di LDK, ya, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, melalui LDK ini juga kita banyak melakukan aktivitas dakwah lah sesuai dengan visi kita saat itu, bagaimana mengajak mahasiswa itu untuk kemudian mereka juga menjadi lebih mengenal Islam pada saat itu. Saya lihat dari mulai SMA kemudian masuk kuliah kampus juga seperti itu. Ini motivasinya apa, Ustaz? Ya, saatnya maksud saya hari ini kan banyak generasi muda kita, kalau saya lihat kan paling kalau anak-anak sekolah itu pelajar ataupun mahasiswa, terutama saat ini ya, banyak coffee shop. Jadi rata-rata ya maksud saya pada terlena semua lah begitu. Apakah memang ada motivasi khusus gitu sehingga memang demikian? Pertama memang diawali dengan cinta. Jadi memang sejak masih SMA itu ya ada kecintaan terhadap Islam. Ya, jadi kecintaan inilah yang kemudian membuat kita menjadi termotivasi untuk kemudian berbuat lebih ya dalam agama ini, ya terutama dalam aktivitas dakwah tadi itu. Jadi memang semua itu diawali dengan kesukaan, karena suka, karena cinta, begitu, cinta kepada Islam. Dan bahkan waktu kecil itu saya pernah tamat SD itu saking senangnya itu pernah minta izin untuk mondok gitu di Gontor, tapi nggak diizinkan. Ya namanya juga tamat SD, masih kecil ya, orang tua belum mengizinkan, masih berat lah gitu ya. Kalau tamat SD bukan SD ya, tamat SD ya. Artinya masuk SMP. Ya. Oh iya. Walaupun sekarang kan udah banyak Ustaz ya. Tamat banyak. SD. Betul. Ya. Nah, jadi cinta dulu. Nah, dari cinta itu kemudian muncul motivasi, dan setelah kita belajar Islam lebih jauh, ternyata di dalam aktivitas dakwah ini ada pahala yang sangat besar yang Allah berikan. Ada amal jariyah ya, pahala yang terus mengalir. Dan ini menjadi tambahan motivasi yang membuat kita lebih bersemangat lagi dalam aktivitas dakwah ini. Begitu. Nah, Ustaz, ini saya mau mulai nih yang lebih serius nih, Ustaz. Lebih serius lagi. Nah, ini sekarang kan kita masuk bulan Rajab, Ustaz. Iya, betul. Bulan Rajab. Nah, kita tahu bahwasanya memang bulan Rajab ini memang salah satu bulan yang diagungkan, yang dimuliakan. Ini letak kemuliaan keagungannya itu di mana, Ustaz? Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi kita saat ini memang ada di bulan Rajab, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, gitu ya. Nah, bulan Rajab ini memang dikatakan sebagai bulan yang mulia karena memang juga secara bahasa Rajab ini kan bermakna mengagungkan. Ya, mengagungkan, yang memuliakan. Ya, artinya memang makanya dikatakan ya dari nama juga artinya memang Rajab ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Nah, lalu yang berikutnya apa? Dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau menyampaikan bahwa Rajabu syahrullah ya, wa Sya'ban ya syahri kata Rasulullah, dan wa Ramadhanu syahru ummati ya. Artinya apa? Bahwa Rasulullah menyampaikan Rajab ini adalah bulannya Allah gitu. Bulannya Allah gitu. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan itu bulan umatku. Nah, ini kemuliaan luar biasa. Luar biasa. Nah, apalagi dikatakan Rajab ini bulan Allah. Memang ini bulan yang sangat agung, sangat mulia. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua apa lagi? Setiap bulan Rajab ini Rasulullah SAW itu menyampaikan doa khusus. Ya, apa doa Rasulullah, dan ini bisa kita amalkan. Ya, kata Rasulullah, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Nah, ini doa ini dibaca Rasulullah. Ini apa namanya, saking tamanya bulan Rajab ini, saking mulianya bulan Rajab ini. Nah, itu yang kedua. Lalu apalagi dalam sebuah riwayat ya dari Anas bin Malik ya, Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa ya, pada bulan Rajab ini ya amal ibadah seorang hamba itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Seperti bulan Ramadan. Sama seperti bulan Ramadan. Ya. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Hanya tidak disebutkan ya berapa kali lipatnya gitu ya. Tapi ini artinya dilipat gandakan oleh Allah. Lalu kemudian pada bulan Rajab ini doa hamba-hamba itu tidak ditolak oleh Allah.
ya, dan Allah menghilangkan kegelisahan hati seorang hamba pada bulan Rajab. Ini luar biasa ya. Ya, kita semua dihilangkan dari hati yang gelisah. Gelisah pada bulan Rajab ini ya. Teman-teman kita mungkin yang hari ini sedang gelisah, sedang galau, punya hutang banyak gitu ya. Allah kabulkan doa-doanya gitu kan. Hutangnya dibayar lunas pada bulan Rajab ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu di antara keutamaan bulan Rajab ya. Dan juga disebut sebagai bulan haram karena memang pada bulan Rajab ini, pada bulan haram ini Allah melarang pembunuhan dan melarang untuk melakukan berbagai aktivitas kemaksiatan, yang mana larangan itu lebih ditekankan lagi untuk tidak dilakukan, untuk ditinggalkan pada bulan Rajab ini dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Ustaz, ya. Begitu. Ya. Terkait dengan bulan Rajab tadi, sebagaimana yang sudah disampaikan Ustaz tentang kemuliaannya, ada tidak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab yang memang itu menyangkut umat Islam ataupun dunia Islam, Ustaz? Sebelum ke sana saya ingin ini mungkin juga saya kira ini penting saya sampaikan. Nah, karenanya ya, sebelum saya menjawab itu tadi, karena pada bulan Rajab ini penting bagi kita umat Islam ini untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah ya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan kemaksiatan kita kepada Allah ya pada bulan Rajab ini gitu ya. Baik, kemudian terkait ini ya, terkait peristiwa penting tadi ya. Ada satu peristiwa penting ya yang saya kira ini peristiwa yang sangat mulia, yang sangat luar biasa ya, yang terjadi pada bulan Rajab ini. Peristiwa apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan kita biasa peringati ya. Setiap tahunnya ya, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Nah, dan pada peristiwa Isra Mi'raj ini ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menerima perintah langsung dari Allah berkenaan dengan sholat 5 waktu. Ya. Nah, artinya ini suatu yang luar biasa begitu ya. Kalau perintah yang lainnya Allah sampaikan melalui wahyu, melalui perantaraan malaikat Jibril gitu ya. Nah, kalau perintah salat ini Allah panggil langsung. Rasulullah dipanggil langsung ya, menghadap Allah di Sidratul Muntaha, dan Allah perintahkan salat 5 waktu kepada Nabi dan para umatnya. Itu saking pentingnya ya, Ustaz ya. Saking pentingnya salat ya, saking pentingnya salat. Makanya dikatakan as-salatu imaduddin ya. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau kita tidak menegakkan salat, maka sama saja dengan kita merobohkan agama, merobohkan tiang dan merobohkan agama. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, kita tahu bagaimana kondisi Palestina saat ini ya. Bagaimana kondisi Masjidil Aqsa saat ini di bawah penjajahan entitas Zionis Yahudi laknatullah alaihi, dan ini suatu peristiwa yang sangat membuat hati kita sedih dan sekaligus marah dengan kebiadaban entitas Zionis Yahudi itu. Nah, lalu dari Masjidil Aqsa itu Rasulullah kemudian ke Sidratul Muntaha gitu. Nah, ini adalah peristiwa yang sangat penting. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya juga satu sisi ia menjadi ujian keimanan ya bagi para kaum muslimin saat itu, karena ternyata ada di antara umat Islam yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena memang ini kan suatu peristiwa yang kalau dicerna dengan akal ini kan nggak masuk akal gitu kan. Jadi ketika Rasul menyampaikan peristiwa itu kepada para sahabat, ternyata ada yang tidak percaya gitu. Ada yang meragukan sampai kemudian bahkan ada yang keluar dari Islam. Ya, karena peristiwa ini. Karena makanya ini dikatakan batu ujian. Kenapa? Karena peristiwa ini kan secara logika kita, secara akal kita nggak masuk akal gitu. Bagaimana mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya dalam satu malam? Kalau zaman sekarang mungkin karena ada pesawat kan cepat gitu ya, bisa langsung sampai gitu kan, sekian jam sampai gitu. Tapi kalau zaman dulu kan nggak mungkin. Oh ya, jaraknya ya lebih kurang mungkin kalau dengan pesawat itu sekitar 3-4 jam lah begitu ya. Artinya nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang mungkin masih bisa diterima oleh akal gitu ya. Tapi kalau zaman dulu itu nggak masuk akal karena transportasi yang paling canggih itu kan kuda gitu ya. Yang paling cepat kan kuda. Kan nggak mungkin dalam satu malam gitu kan, bisa apalagi sampai ke langit ketujuh kan, Sidratul Muntaha gitu kan. Nah, maka ini menjadi batu ujian keimanan bagi kaum muslimin pada saat itu. Tapi di sisi lain juga menjadi batu
ujian, menjadi penguat keimanan para sahabat, penguat keimanan ya. Termasuk ketika Nabi menceritakan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu, dan kemudian kebetulan sahabat Abu Bakar sudah pernah sebelumnya berkunjung ke Baitul Maqdis gitu ya. Lalu kemudian menggambarkan mengenai situasi di Masjidil Aqsa itu seperti apa. Dan setiap kali Nabi menggambarkan itu, Abu Bakar mengatakan Siddiq. Engkau benar wahai Rasul, engkau benar. Nah, karena itulah beliau mendapat gelar As-Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini yang pertama ya terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Lalu yang kedua, ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini juga menjadi salah satu tanda atau bahkan berita gembira bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Yang saat itu mereka dalam aktivitas dakwahnya itu dalam kondisi yang sudah sangat tertekan oleh kebiadaban, kezalimannya kafir Quraisy. Nah, maka Allah ingin menghibur Nabi setelah kemudian sebelumnya Nabi mengalami duka cita yang sangat luar biasa ya, sepeninggalnya pamannya Abu Thalib yang selama ini membela dakwah beliau, kemudian istri tercintanya ya Khadijah radhiyallahu anha begitu ya, yang sangat beliau cintai gitu ya. Itu tahun-tahun yang sulit Ustaz ya, dakwah luar biasa ya. Selain dakwah juga semakin keras tekanannya gitu ya. Maka Allah menghibur Nabi dengan memperjalankan beliau pada peristiwa Isra Mi'raj dan sekaligus memberikan kabar gembira bahwa ya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Gitu. Sebentar lagi kemenangan Islam itu akan segera datang. Nah, ini tandanya melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Makanya ini sangat luar biasa. Ya, spesial. Makanya bulan Rajab ini juga spesial. Mungkin bisa jadi karena salah satunya juga ada peristiwa yang sangat spesial, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang pertama yang sangat peristiwa yang penting ya. Tapi yang kedua juga ini penting, peristiwa penting bagi umat Islam. Tapi bukan menggembirakan, tapi menyedihkan kita. Ya, ada yang menyedihkan kita. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa runtuhnya kekhilafan Islam. Ya, runtuhnya kekhilafan Islam. Kita tahu bahwa daulah Islam itu kan diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi bela-bela harus jalan kaki ya sekitar berapa ratus kilo ya dari Mekah ke Madinah itu. Kalau nggak salah itu kalau kita naik bus itu bisa 7 sampai 8 jam. Kalau sekarang sudah ada tol mungkin 3 sampai 4 jam. Itu berarti kan sekitar 400-500 kilo itu perjalanannya itu kan dari Mekah ke Madinah. Nah, Nabi enggak sampai ribuan ya, 400-500 kilo kan. Nabi bela-belain itu jalan kaki gitu loh. Dari Mekah ke Madinah hijrah ya kan. Untuk apa? Karena memang di Madinah saat itu daerah yang sudah siap untuk menerima Islam. Ya kan? Dan daerah yang siap untuk kemudian ditegakkannya daulah Islam di sana. Dan itu kalau jadi teman-teman yang umroh mungkin tahu betul ya persis. Betul. Mekah ke Madinah itu mungkin bisa ribuan bukit-bukit batu, gunung batu, cadas. Sekarang udah enak kan aspal semua kan. Kalau dulu pasir, batu, dan ada yang jalan kaki dengan kuda kan. Dalam kondisi seperti itu mau berteduh ya kan paling ya di dalam gua mungkin kan. Itu dari pohon juga susah. Kenapa Nabi bela-belain harus jalan kaki kaum muslimin kemudian memenuhi perintah Nabi untuk hijrah ke Madinah? Karena memang di Madinah saat itu sebagai daerah yang sudah siap dengan untuk menerapkan Islam, untuk kemudian tegaknya daulah Islam, dan Nabi sebagai kepala negara kaum muslimin pada saat itu harus hijrah ke sana untuk memimpin langsung kaum muslimin sebagai kepala negara daulah Islam. Ya kan? Nah, tetapi kemudian daulah Islam ini yang kemudian setelah wafatnya Nabi dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, ya Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya, lalu kemudian kekhilafahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan terakhir kan kekhilafahan Utsmaniyah begitu ya. Nah, dan daulah Islam yang tadi diperjuangkan Nabi dengan mengorbankan segala-gala yang bisa Nabi korbankan. Para sahabat juga berkorban demikian luar biasanya ya, demi dakwah ini, demi tegaknya daulah Islam ini, bahkan nyawa mereka korbankan. Tapi kemudian tepatnya pada tanggal 28 Rajab tahun di bulan Rajab juga, tepatnya tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah. Berarti kalau menurut penanggalan Hijriah ini kan 102 tahun. Ya, sudah 102 tahun, sekarang kan 45 ya, berarti 103 tahun ya, 103 tahun umat Islam tanpa daulah Islam, tanpa khilafah. Nah, diruntuhkan pada tanggal 28 Rajab. Maka ini saya katakan bahwa kenapa dengan runtuhnya khilafah ini
ini adalah sebuah kesedihan bagi umat, ya, sebuah malapetaka bagi umat, karena ketika kekhilafan itu masih ada, pertama syariat Islam secara kafah itu diterapkan, ya, lalu kemudian umat Islam hidup dalam naungan Islam, ya, bahkan umat Islam hidup dalam peradaban yang gemilang, ya, kesejahteraan, bahkan kesejahteraan ini bukan hanya dinikmati oleh kaum muslimin, tapi juga dinikmati oleh orang-orang non-muslim yang mereka tinggal di dalam wilayah kekhilafan Islam saat itu. Mereka juga menikmati kesejahteraan, ya, kegemilangan peradaban yang luar biasa. Begitu. Iya, Ustaz. Kalau tadi Ustaz menyinggung tentang Palestina, ya, Isra Mi'raj itu ada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kita tahu sekarang kondisinya, ya. Kalau tadi Ustaz membahas tentang di antara kesedihan itu sebenarnya yang dirasakan oleh umat Islam di bulan Rajab itu karena runtuhnya khilafah tadi. Kan ketika khilafah itu runtuh, kan berarti Islam tidak lagi diterapkan, umat Islam tidak lagi hidup dalam naungan Islam, dan hari ini umat Islam hidup dalam keadaan yang sungguh menyedihkan. Ya, baik secara ekonomi, secara politik maupun secara persatuan mereka. Mereka terpecah belah. Nah, contoh misalnya bagaimana penderitaan dan kezaliman yang diderita oleh umat Islam. Yang tadi sempat antum singgung, ya, terkait dengan Palestina. Ya kan? Yang tadinya mereka hidup sejahtera, hidup damai dalam naungan kekhilafan Islam. Tapi begitu khilafah itu runtuh, ya, mereka hidup dalam penjajahan, ya, dijajah oleh entitas Zionis Yahudi. Jadi apa yang terjadi ini sebenarnya ketika setelah khilafah runtuh, umat Islam hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Itu Palestina. Belum lagi yang lain seperti kaum muslimin Rohingya yang hari ini mereka harus terusir dari tempat tinggalnya karena kejahatan, kezaliman penguasa Myanmar. Mereka harus tinggal di pengungsian di Bangladesh, sampai kemudian mereka rela naik kapal kayu, ya, yang kapal yang mungkin nggak seberapa luasnya, besarnya, mereka berdesak-desakan dari Bangladesh berlayar ke Indonesia. Ya kan, untuk mendapatkan juga sempat amai kan, penolakan. Nah, ini kan kita sayangkan, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita sesama Muslim yang harusnya kemudian kita bantu, kita bela, kita selamatkan, bukan malah diusir. Pemerintah ini juga harus kemudian ikut memperhatikan itu, gitu kan. Nah, karena tidak bersatu dengan kokoh tadi, dengan persatuan yang hakiki, akhirnya dianggap Muslim Rohingya itu bukan bagian dari kita, gitu kan. Kalau dianggap bagian dari kita kan welcome dong, disambut dong. Mungkin perasaan yang sama mungkin kita bisa melihat bagaimana Palestina hari ini. Maksudnya memang seolah kita melihat kok nggak ada yang menolong gitu. Betul. Itu sebenarnya apa yang terjadi ini kalau menurut Ustaz seperti apa? Ini sudah mungkin memasuki lebih dari 100 hari, ya. Sejak 7 Oktober, inisiasi November, Desember, Januari, itu 3 bulan lebih kan, 100 hari lebih. Ya, iya betul. Bahkan saudara kita yang meninggal di sana itu udah mencapai sekitar 20.000 lebih. Iya. Nah itu sebenarnya apa? Nah ini saya katakan tadi, inilah malapetakanya kondisi umat Islam, malapetaka runtuhnya khilafah itu. Ya, kondisi umat Islam benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kita, ya, menyedihkan kita tadi. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyatakan kepada kita, ya, berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Ya kan? Tapi ternyata sebenarnya kan kalau kita bicara saudara itu kan, ya, sebagaimana kita punya saudara kandung lah, ya. Kira-kira kalau saudara kandung atau saudara kandung kita itu kemudian ada yang menyakiti, ya, ada yang kemudian melukai, sikap kita sebagai saudaranya apa? Membela kan? Melakukan pembelaan. Ya pasti menolong, apalagi kan dia tidak bersalah gitu, ya. Kecuali kalau dia bersalah gitu, ya. Ya, ini kan dia benar gitu, tapi ternyata dia dijahati orang, dia dipukuli orang, dia nggak salah. Kita tentu sebagai saudara akan bela. Ya kan, kita akan pasang badan gitu. Apalagi ini saudara seakidah. Ya, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya saudara seakidah itu posisinya lebih kuat di hadapan Allah dibanding saudara sekandung, saudara sedarah misalnya begitu. Ya kan? Nah, ini bahkan kalau kita lihat zaman Nabi dulu, bagaimana ketika terjadi perang Badar, ya, ada anak yang harus kemudian berhadapan-hadapan dengan bapaknya. Karena anaknya masuk Islam, menjadi pasukan Rasulullah,
Sementara bapaknya masih kafir, menjadi pasukan kafir Quraisy, hingga harus berperang. Berperang karena persoalan akidah. Ini saya katakan tadi, persaudaraan akidah itu sebenarnya jauh lebih kuat dari persaudaraan saudara sekandung, begitu. Ya, sesama saudara saja, bahkan bapak dengan ayah itu bisa perang karena persoalan perbedaan akidah tadi, dalam konteks sama-sama menjadi pasukan perang gitu ya. Kebetulan bapaknya menjadi pasukan perang Quraisy, anaknya menjadi pasukan perang Rasulullah, perang gitu dalam perang Badar itu. Ustaz, yang apa sebenarnya yang saya tanyakan ini adalah apa yang menjadi halangan sebenarnya saudara-saudara muslim yang lain di negara-negara khususnya Timur Tengah yang paling dekat ya. Kenapa tidak melakukan pembelaan? Memang kita melihat misalnya contoh dari Lebanon Selatan, Hizbullah misalnya kan, kemudian juga ada Houthi Yaman ya kan. Nah, tetapi memang saya melihat memang tidak cukup nampaknya gitu loh, bantuan yang diberikan itu, karena kalau kita lihat kalau memang tentara-tentara kaum muslimin yang ada di negara-negara itu katakanlah bisa disatukan ya kan, insya Allah itu bisa sangat membantu. Ya, betul. Jadi begini. Jadi memang ini saya katakan tadi, ketika khilafah runtuh itu kaum muslimin tercerai-berai, ya. Lalu kemudian dengan dukungan Inggris dan Prancis, terutama Inggris, orang-orang Yahudi itu bermigrasi, ya, datang ke tanah Palestina, ya, datang ke tanah Palestina. Ini ada kopi ya? Masya Allah. Kopi dulu ya. Iya. Apa? Masya Allah. Ya. Nah, jadi setelah khilafah itu runtuh, yang tadinya orang-orang Yahudi tidak diizinkan untuk datang ke tanah Palestina, waktu itu kan bapak pendiri bangsa Yahudi, bapak pendirinya negara Yahudi itu kan Theodor Herzl itu kemudian pernah meminta tanah Palestina kepada Sultan Abdul Hamid sebagai khalifah kaum muslimin saat itu. Tapi Sultan Abdul Hamid menolak mentah-mentah. Nah, tapi kemudian setelah kekhilafan itu runtuh, ya kan, maka dengan dukungan Inggris, orang-orang Yahudi bisa dengan leluasa bermigrasi ada yang dari Eropa, ya, dari berbagai wilayah datang ke tanah Palestina. Dan waktu itu kalau kita lihat di video itu, mereka disambut dengan baik, dengan hangat oleh Muslim Palestina kan? Disambut dengan hangat. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Justru mereka malah merampas tanah kaum muslimin di sana. Mereka merampas rumah kaum muslimin di sana. Mereka mulai melakukan penjajahan. Dan setelah jumlah mereka semakin banyak, ya mereka akhirnya mendeklarasikan ya berdirinya negara Zionis Yahudi yang tentunya kita tidak boleh mengakui dan haram bagi kita untuk mengakuinya. Ya, pada tahun 1948 itu. Dan yang mensponsori berdirinya negara Zionis Israel itu adalah Inggris. Dan termasuk dukungan Amerika juga sebenarnya. Amerika dan juga itu PBB, ya, didukung oleh PBB. Ya. Nah, ini kan berawal dari runtuhnya khilafah tadi. Zionis Yahudi bisa masuk ke tanah Palestina dan akhirnya mendirikan negara di sana dan menjajah di sana. Dan ketika menjajah mereka didukung oleh penjajah juga, ya, penjajah Inggris, penjajah Amerika, ya, dan PBB. Ya, PBB tempat berkumpulnya yang mana kita tahu PBB ini kan alat Amerika, ya, alat barat ya lah. Banyak ini juga maksudnya negara-negara muslim ini banyak. Nah, itu dia. Jadi kita perhatikan ya bagaimana barat Amerika itu begitu sigapnya membantu Yahudi, ya, membantu Yahudi kan. Ketika serangan 7 Oktober mereka dengan sigapnya kemudian mengirimkan bantuan. Dan bantuannya bukan hanya bantuan makanan loh. Bukan, ya. Tapi juga bantuan militer. Bantuan militer. Nah, tapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh para penguasa negeri Islam. Ya, sebagian mungkin ada yang memberikan bantuan makanan, ya, tapi tidak ada satupun yang memberikan bantuan militer. Ya, yang dekat dengan Palestina misalnya gitu, katakanlah Mesir, ya kan, perbatasan kan, pintu Rafah itu kan, Mesir, kemudian Arab Saudi, ya kan, Arab Saudi, kemudian Qatar, Kuwait, ya, negara-negara di timur, negeri-negeri Islam di Timur Tengah itu, ya kan, tidak ada yang kemudian mau mengirimkan pasukannya, bantuan militernya untuk membantu Muslim Palestina mengusir, ya, entitas Yahudi di tanah Palestina. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Karena tadi, pertama ketika khilafah runtuh itu umat Islam terpecah belah, tidak lagi bersatu, ya kan? Nah, jadi yang kedua mereka kemudian diikat dengan
nation state mereka. Jadi sudah banyak kepentingan. Jadi mereka tidak lagi diikat dengan ikatan akidah Islam sebagaimana dulu ketika ada khilafah, tapi sekarang mereka diikat dengan ikatan kebangsaan mereka masing-masing. Jadi bukan urusan mereka. Bukan urusan mereka jadinya. Jadi ini adalah urusan Muslim Palestina, bukan urusan pemerintah Arab Saudi. Urusan Muslimnya Palestina, bukan urusan pemerintahnya Mesir. Ya, jadi kalian harus selesaikan masalah kalian sendiri. Gitu loh. Jangan melibatkan kami. Ya. Oh iya. Nah, jadi begitu kondisinya. Jadi ini kenapa terpecah kenapa seperti ini? Ya karena dari runtuhnya khilafah, mereka tidak lagi diikat dengan ikatan akidah, sehingga kemudian mereka terpecah belah dalam ikatan nation state. Dan kita tahu bahwa yang mempromosikan nation state itu atau negara bangsa ini adalah penjajah Inggris dan Perancis. Mereka inilah yang kemudian mendorong ya negeri-negeri Islam di Timur Tengah itu yang tadinya mereka adalah satu negara dengan kekhilafan Islam yang berpusat di Turki, kemudian mereka menjadi negara merdeka sendiri ya atas sokongan dari Barat. Jadi saat itu pun ketika khilafah runtuh, Turki sebagai pusat kekuasaan khilafah itu pun akhirnya jadi negara sendiri. Jadi negara sendiri, negara sekuler yang tidak lagi menerapkan Islam, dan akhirnya kita terpecah belah. Terpecah belah kan ikatan kita, persatuan kita kan tidak hakiki lagi hari ini. Ustaz, karena waktu kita terbatas Ustaz ya. Mudah-mudahan saya bisa mengundang Ustaz lagi hadir di studio kita. Nah Ustaz, dengan apa yang sudah Ustaz jelaskan ya, jadi memang di satu sisi memang kita gembira dengan menyambut bulan Rajab, lalu kemudian juga ada tadi sedihan. Ya, sedihan. Lalu hari ini loh kita masih sedih. Iya betul. Jadi dua peristiwa itu, baik peristiwa Palestina dijajah Israel, kemudian juga runtuhnya khilafah, itu juga masih kita rasakan. Nah bagi kita umat Islam ini, lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Ya jadi ada satu tagline yang lagi viral sekarang. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It's time to be one. Ya, atau it is time to be one ummah. Saatnya kita menjadi umat yang satu. Menjadi umat yang satu. Siapa itu? Umat Islam. Saatnya umat Islam menjadi umat yang satu. Maksudnya umat Islam itu agar bersatu. Saatnya umat Islam itu bersatu. Nah, maksudnya bersatu yang bagaimana gitu loh. Bukan yang seperti sekarang. Ya, sekarang kan kita umat Islam. Umat Islam. Umat Islam. Tapi faktanya kan kita nggak bersatu hari ini. Faktanya kan kita terpecah belah. Ya, karena ada sekat-sekat nation state tadi itu. Gitu. Nah, maka bagaimana harusnya kita ini umat Islam ini bersatu? Maka saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ya kan? Dan Allah perintahkan kita itu hendaklah kalian orang-orang yang bertakwa ini, ya, karena memang ayat sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang bertakwa ini, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan Allah ini untuk bersatu. Apalagi Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sama muslim itu bersaudara. Nah, berarti apa? Kita harus bersatu dengan dasar takwa. Kita harus bersatu dengan dasar ikatan akidah. Inilah persatuan yang hakiki itu. Terkait dengan persatuan umat Islam, kalau kita asumsikan negara kita hari ini, maksudnya dengan beraneka ragam segala macam itu kan, apalagi kita menyangkut dunia Islam ya kan, di dalamnya juga pasti ada banyak entitas-entitas juga di dalamnya. Itu bagaimana kita bisa merajut persatuan itu tadi? Nah, maka kita kembali lagi kepada ayat tadi. Pertama, kan Allah menyuruh kepada orang yang bertakwa, ya, untuk kemudian bertakwa kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan orang-orang yang bertakwa tentu diawali dengan iman kepada Allah. Ya, jadi orang yang beriman lalu kemudian disuruh Allah untuk bertakwa. Nah, maka kita harus bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Allah perintahkan kita tadi untuk apa? Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tali agama Allah ini apa? Ya, bisa juga dimaknai dengan syariat Allah. Nah, jadi setelah kita beriman, individu-individu muslim ini beriman, kemudian bertakwa, lalu mereka diperintahkan untuk berpegang kepada tali agama Allah. Untuk semuanya ini berpegang kepada syariat Allah.
Syariat Allah yang mana? Syariat Allah yang kafah. Syariat Islam kafah sebagaimana perintah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Syariah kafah ini kita harus pegang teguh. Jadi kalau kemudian seluruh umat Islam yang hari ini mereka masih belum bersatu, walaupun mereka sudah beriman dan bertakwa gitu ya, tapi belum bersatu. Kenapa? Karena mereka belum berpegang teguh kepada syariat Allah ini. Mereka belum berpegang teguh kepada syariah kafah ini gitu loh. Nah, maka kalau kemudian kita bayangkan kalau kemudian sudah beriman, sudah bertakwa, lalu berpegang teguh kepada syariah kafah, maka kita akan bersatu. Gitu kan. Nah, lalu cukupkan sampai di situ? Ternyata belum cukup. Ya, belum cukup sampai di situ. Lalu bagaimana lagi agar kita bisa bersatu setelah kemudian beriman, bertakwa, kemudian kita berpegang teguh kepada aturan yang satu, yaitu syariah kafah tadi. Ya, syariah kafah. Lalu berikutnya apa? Kita coba lihat bagaimana Rasulullah mempersatukan kaum muslimin. Gitu kan? Jadi ada caranya juga. Ada juga. Kita lihat bagaimana Nabi mempersatukan kaum muslimin setelah para sahabat itu mereka beriman, bertakwa, lalu kemudian mereka diikat dengan ikatan akidah, lalu kemudian diikat dengan aturan yang sama yaitu syariah Islam secara kafah. Lalu berikutnya apa? Ya, mereka hidup dalam satu naungan daulah Islam di Madinah waktu itu. Nah, jadi makanya itu momentum hijrah untuk hijrah, mereka bersatu, hidup dalam naungan daulah Islam. Ya, jadi yang dari Mekah hijrah ke Madinah, yang waktu itu hijrah pertama kan dari ke Habasyah ya. Yang dari Habasyah yang dipimpin oleh sepupu Nabi Ja'far bin Abu Thalib itu juga ikut hijrah ke Madinah. Mereka bersatu ya di bawah hidup dalam daulah Islam di Madinah. Dan saat itu kaum muslimin terus bersatu gitu loh, sampai kemudian pada masa kekhilafan Utsmani yang terakhir yang runtuh pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah itu. Jadi kalau kita tanya bagaimana umat Islam bersatu setelah iman, takwa, berpegang teguh kepada syariah kafah, berikutnya apa? Umat Islam harus ya hidup dalam satu naungan, yaitu daulah Islam. Harus hidup dalam kekhilafahan Islam. Maka inilah persatuan yang hakiki itu. Maka ketika saudara muslim Palestina dijajah oleh entitas Zionis Yahudi laknatullah, ketika saudara muslim Rohingya diusir oleh penguasa zalim Myanmar, ketika saudara muslim Uighur dizalimi oleh rezim komunis Cina, dan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang hari ini mereka terzalimi, maka ya kaum muslimin yang di tempat lain itu akan membantu. Maka khalifah itu akan memerintahkan mengirimkan pasukan-pasukan kaum muslimin untuk membebaskan, menyelamatkan saudara-saudara kita. Begitu. Tensinya luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Mohon maaf, kan berapa sih jumlah orang-orang Yahudi di Palestina? Sekitar 6 jutaan kan, lebih kurang. Ya kan. Tentara kita berapa juta? Ya kan. Dan jumlah kita berapa miliar? Ya mohon maaf. Jadi kalau misalnya umat Islam itu kentut bareng-bareng dan semuanya diarahkan kepada Zionis Yahudi, itu mereka mati semua, itu pingsan semua itu. Artinya saking kecilnya mereka dan saking besarnya kita. Tapi sayang, walaupun kita besar, kata Nabi, kita ini seperti buih di lautan. Gitu. Buih, jangankan perahu kapal yang besar. Kapal kecil, sampan saya nggak akan pernah takut dengan buih sebanyak apapun buih itu. Tapi kalau karang, ya kan, sebesar apapun kapal, dia pasti akan menghindari karang. Dia tidak akan berani menabrak karang. Nah, seharusnya persatuan kaum muslimin itu kokoh seperti karang. Bagaimana caranya agar kokoh seperti karang tadi? Maka kita harus membangunnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kemudian diikat dengan aturan yang sama, itu syariah kafah, lalu dalam satu bangunan, yaitu kekhilafahan Islam atau daulah Islam itu. Nah, itu persatuan itu mumpung di bulan Rajab. Nah, pahala juga kita besar, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi memang ini momentum kita untuk bersatu. It's time to be one ummah. Time to be one ummah. Saatnya kita menjadi umat yang termasuk. Iya. Luar biasa sekali ya. Saya ngobrol-ngobrol, rupanya memang betapa penting sebenarnya banyak hal ya Ustaz ya, yang umat Islam juga harus sadari. Nah, agar memang kita ini bisa sebagai umat Islam yang besar, potensinya juga besar, itu bisa bangkit Ustaz ya. Sebagaimana katakanlah mungkin para pendahulu kita ya, dengan tadi atau Ustaz bilang tadi kekhilafahan Islam ya, dengan persatuan itu. Nah, saya pikir luar biasa percakapan
Dan kita harus tutup dengan ini ya. Saya ingin ngajak antum kita tutup dengan it is time to be one ummah. Begini ya. Gitu. Iya, ini kan ini kalau begini nanti dituduh kampanye pula gitu ya. Atau begini atau begini gitu. Ya. Iya. Hanya musim duren bukan? Iya, musim kampanye. Ya. Kita tutup ini ya. Oke. It is time to be one ummah. Sekali lagi, it is time to be one ummah. Sekali lagi, it is time to be one ummah. Ya. Baik, sobat channel YLC sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan mendatangkan lagi ya tamu-tamu yang lain tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik ya. Terima kasih Ustadz Sofyan Rudianto atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.